kuliah Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau biasa disebut dengan MPI. Semester 3 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan dari makul Pendidikan Agama Islam dengan tema konsep manusia dalam pendidikan Islam. Langsung saja saya mulai. Sebelum kita mengetahui konsep manusia dalam pendidikan Islam, terlebih dahulu kita mengetahui apa pengertian manusia dan pengertian pendidikan Islam. A. Pengertian manusia dan pendidikan Islam. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di bumi ini. Al-Quran menerapkan bahwa manusia berasal dari tanah, sedangkan pendidikan Islam merupakan sebuah usaha untuk menjadikan anak keturunan dapat mewarisi ilmu pengetahuan atau berwawasan Islam. Setiap usaha dan tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan harus mempunyai sebuah landasan atau dasar tempat berpijak yang baik dan kuat. Selanjutnya B. Konsep manusia dalam pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam berhubungan erat dengan konsep manusia, karena manusia adalah makhluk yang dapat dididik atau peserta didik, dan bisa mendidik atau pendidik, serta kepadanya proses pembelajaran dan tujuan pendidikan dimaksudkan dan ditujukan. Sedangkan makhluk lain selain manusia tidak bisa melakukannya, sehingga dengan itu manusia dijuluki dengan sebutan Homo educabil. Pengertian dari Abdurrahman As-Segaf 2011-164. Pada aspek ini manusia adalah makhluk yang memiliki kemanusiaan manusianya atau hakikat, dimensi, dan potensi kemanusiaan yang dapat menjadi objek dan subjek pendidikan serta sumber pendidikan itu sendiri bagi pengembangan diri. Pendidikan harus berpijak pada kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia, karena kemanusiaan manusia itu tidak akan bisa berkembang tanpa adanya pelayanan pendidikan terhadapnya. Bukankah pendidikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk manusia untuk memuliakan? Terus C. Konsepsi manusia dalam pendidikan Islam menurut Al-Quran dan Hadis. Konsep manusia menurut Al-Quran dan Hadis adalah makhluk jasmani dan rohani, atau materi dan imateri dalam arti luas. Unsur jasmani yang berasal dari tanah di bumi, dan unsur ruh yang berasal dari substansi imateri di alam gaib. Unsur jasmani pada akhirnya akan kembali menjadi tanah, dan rohani akan kembali pula ke alam gaib yang menjadi milik dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai dikatakan Al-Quran dalam surat Al-Fajr 89 ayat 27-30 berikut. Hai nafsu mutmainah, kembalilah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ridho dan diridhoinya, lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan surgaku. Oleh sebab itu, kajian tentang konsep pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kajian tentang konsep manusia. Bagaimana konsep orang tentang manusia, begitu pula lah pada umumnya konsepsi mereka tentang pendidikan. Karena pendidikan itu tidak lain adalah usaha mewujudkan konsep manusia yang telah dikonsepsikan. Menurut Louis O. Katsof, sesungguhnya bentuk pemerintahan dan pendidikan sangat bergantung pada pandangan kita tentang manusia, karena manusia itulah yang menjadi unsur yang amat pokok dan penting dari pendidikan. Yahya Jaya 1993-34. Jadi antara pendidikan dan manusia itu ibarat dua sisi mata uang yang satu, di mana kalau tidak ada satu sisi mata uang maka tidak laku dan tidak bisa menjadi alat pembayaran. Maksudnya pendidikan itu tidak akan laku kalau upayanya tidak bertujuan memuliakan manusia. Konsepsi tentang hakikat manusia Islam menurut Al-Quran dan Hadis, Homo Islamicus, kemudian berkembang dalam sejarah pemikiran dan filsafat Islam. Misalnya dalam falsafat Islam dikenal manusia itu sebagai makhluk multidimensional dan multipotensional. Manusia sebagai makhluk multidimensional setidak-tidaknya memiliki 7 dimensi atau aspek dalam kehidupannya. Sedangkan manusia sebagai makhluk multipotensial memiliki banyak potensi baik fitrah dalam kehidupannya. Selanjutnya 1. Manusia sebagai makhluk multidimensional. Dalam Islam manusia memiliki 7 dimensi, yaitu 1. Dimensi jasmani. Diakui Islam eksistensinya karena jiwa dibutuhkan
badan agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya. Tanpa bantuan badan, jiwa tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya seperti berpikir, merasa, dan bertindak. 2. Dimensi rohani atau spiritual keagamaan adalah pokok dan sentral dari kehidupan manusia. 3. Dimensi akidah. Pada hakikatnya tiada seorang pun manusia ini yang ateis, karena dimensi akidah atau agama ketuhanan sudah ada pada setiap manusia sebelum ia dilahirkan ke bumi, sekalipun ia bukan dilahirkan dari seorang ibu yang non-Islam. 4. Dimensi sosial. Setiap manusia dilahirkan menjadi salah seorang anggota kelompok sosial. Man is born a social being. Dengan demikian manusia adalah makhluk sosial. 5. Dimensi akhlak. Akhlak merupakan pula salah satu dimensi pokok dalam kehidupan manusia menurut Islam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad SAW menjadi nabi dengan tugas utama memperbaiki akhlak manusia. 6. Dimensi akal. Akal adalah satu-satu dimensi kehidupan yang meninggikan manusia dari malaikat dan hewan, karena dengannya kualitas manusia menjadi bertambah tinggi dan kedudukannya semakin unik di bumi. 7. Dimensi estetika. Ajaran Islam tidak membantah adanya dimensi estetika atau seni dalam kehidupan manusia dan nilainya cukup tinggi dari nilai politik. 2. Manusia sebagai makhluk multipotensial. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala dianugerahkannya potensi yang banyak sekali jumlahnya. Fitrah atau potensi baik itu adalah dalam bentuk akhlak dan sifat-sifat Allah yang agung sebagai yang terkandung dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan potensi yang dikaruniakan Allah kepada manusia yang wajib ditumbuh kembangkan melalui kegiatan pendidikan Islam. Menurut Hasan Langgulung 1991 361 sampai 363. Kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dapat ditegaskan bahwa konsep manusia dalam pendidikan Islam adalah manusia yang berhakikatkan potensi ketuhanan, berharkatkan ketinggian derajat, dan bermartabatkan kemuliaan kemanusiaan. Konsep manusia semacam ini adalah juga konsep insan saleh, insan kamil, atau manusia seutuhnya dalam Islam yang menjadi tujuan pelayanan pendidikan. Konsep ini adalah pula konsep manusia yang seimbang dalam pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya secara total yang didapat melalui pelatihan jiwa, semangat, motivasi, dan kekuatan spiritual keagamaan serta intelektual, rasionalitas diri, emosional, sosial, dan kepekaan rasa.